Ayo ikhwah wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam. Berkata Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, wa an Abdillah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahabba siyami ilallah siyamu Dawud wa ahabbas salati ilallah salatu Dawud wa kana yanamu nisfal lail wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusah wa kana yasumu yauman wa yuftiru yauma. Dari Abdullah bin Amr bin al-As, semoga Allah meridai keduanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya puasa yang paling dicintai oleh Allah yaitu puasa Daud, dan sholat yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat Daud. Ia tidur di pertengahan malam, lalu bangun di sepertiga malam terakhir, kemudian tidur lagi di satu per malam terakhir. Dan ia puasa 1 hari dan tidak berbuka 1 hari. Nah, ini hadisnya dari Abdullah bin Amr bin al-As. Di sini Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasa Nabi Daud, dan sholat yang paling dicintai oleh Allah adalah sholatnya Nabi Daud. Kalau puasa Nabi Daud, kita udah paham, hari ini puasa, besok tidak puasa, besok lusanya lagi puasa. Ini puasa Daud. Tapi sholatnya Daud seperti apa? Nabi menjelaskan, beliau itu tidur di pertengahan malam. Artinya sebelum pertengahan malam beliau mungkin melakukan kegiatan lain ya, yang tentu saja bernilai ibadah. Nah, beliau baru tidur di pertengahan malam. Anggap pertengahan malam jam 12. Lalu beliau bangun di sepertiga malam terakhir. Tidur jam 12, anggap sepertiga malam terakhir jam 2. Beliau bangun jam 2, lalu tidur lagi 1 per malam terakhir. Misalkan 1 per malam anggap jam 4. Beliau tidur jam 12, bangun jam 2, ibadah sampai jam 4, jam 4 tidur lagi, lalu subuh. Nah, ini sholatnya Nabi Daud. Dan itu adalah sholat yang paling dicintai oleh Allah. Nah, ini Bapak ya, mudah-mudahan jelas. Dan ini kenapa disebut sholat yang paling dicintai oleh Allah? Karena pertama, dilakukan di sepertiga malam terakhir. Kedua, lebih menghindari riya. Karena apa? Setelah sholat sepertiga malam terakhir, tidur lagi. Jadi ketika tidur, nampak segar lagi. Karena kalau orang yang sholat malam terus sampai subuh, nanti ketika subuh nampak apa? Lesu. Orang jadi lihat, oh ini kayaknya semalaman sholat malam, suntuk, kelihatan mukanya ngantuk. Nah, bisa menimbulkan riya. Tapi kalau sholatnya Nabi Daud nggak seperti itu. Sepertiga malam terakhir bangun, beliau sholat, nanti 1 per malam terakhir tidur lagi, baru ketika subuh bangun. Nah, ini Bapak ya, ini sholatnya Nabi Daud. Kenapa itu dicintai oleh Allah, paling dicintai oleh Allah? Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran, beberapa faidah. Di antaranya di sini penetapan sifat cinta bagi Allah. Bahwasanya Allah itu mencintai perbuatan orang tertentu, amalan tertentu. Contohnya dalam hadis ini, Allah mencintai puasanya Nabi Daud dan sholatnya Nabi Daud. Nah, ini menunjukkan Allah punya sifat cinta. Dan inilah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan sifat cinta bagi Allah sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Tidak serupa dengan sifat makhluk ya. Kalau cintanya makhluk mengandung kelemahan, sedangkan cintanya Allah tidak mengandung kelemahan. Itu faedah pertama. Faedah kedua, amalan itu bertingkat-tingkat pahalanya. Ada yang pahalanya besar dan ada yang di bawahnya. Ada yang sangat dicintai Allah, ada yang di bawahnya. Jadi tidak satu tingkatan ya. Contohnya dalam hadis ini, yang paling dicintai oleh Allah puasa, yaitu puasa Daud. Dan sholat yang paling cintai Allah, sholatnya Nabi
Daud. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, keutamaan Nabi Daud. Sebab beliau melakukan amalan ibadah yang paling cintai oleh Allah. Beliau melakukan puasa yang paling cintai oleh Allah. Dan beliau juga melakukan sholat yang paling cintai oleh Allah. Lalu faedah berikutnya terkait dengan hadis ini juga, keutamaan puasa Daud. Keutamaan puasa Daud. Satu hari puasa, besoknya tidak puasa. Ya, karena apa? Dalam hadis ini disebutkan bahwa puasa tersebut paling dicintai oleh Allah. Ya, ini yang maksimal Bapak ya. Kalau memang kita bisa puasa Daud yang paling tinggi nih. Kalau tidak bisa di bawahnya, Senin Kamis. Kalau tidak bisa lagi, 3 hari dalam sebulan. Lalu faedah berikutnya juga, keutamaan melaksanakan sholat malam di akhir malam. Sholat tahajud, witir, dan semacamnya di akhir malam. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Daud. Beliau melaksanakan sholat malam di akhir, yaitu sepertiga malam terakhir. Lalu setelah itu tidur sebentar, setelah itu bangun subuh. Lalu faedah terakhir yang bisa kita petik dari hadis ini, anjuran atau dorongan untuk menjauhi segala sesuatu yang bisa menimbulkan riya. Anjuran atau dorongan untuk menjauhi segala sesuatu yang menimbulkan riya. Riya itu beramal karena ingin dilihat. Ya, contohnya dalam hadis ini, Nabi Daud setelah tidur seperti yang malam terakhir, beliau di akhirnya tidur. Dan ini lebih lebih aman dari timbulnya riya. Beda dengan orang yang dari sepertiga malam terakhir sampai subuh salat terus. Nanti ketika subuh nampak ngantuk, sehingga akhirnya orang-orang menduga, oh dia menghabiskan malam untuk sholat. Maka Bapak-Bapak, hendaknya kita menjauhi segala faktor, segala penyebab yang menyebabkan tumbuhnya riya pada diri kita. Karena kalau kita sudah riya, sebanyak apapun amalan kita akan lenyap pahalanya. Ya, mudah-mudahan jelas ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.